Berdiri menjulang di kawasan bergengsi dan terbesar di SCBD Jakarta, Distrik 8 adalah salah satu pengembangan properti mixed use yang terdiri dari gedung-gedung perkantoran premium, apartemen dengan fasilitas mewah, hotel dengan reputasi kelas dunia, dan mall gaya hidup yang trendy. Dengan taman rindang dan ruang hijau terbuka terbesar, Distrik 8 mengkombinasikan desain arsitektur yang memukau dan disertai fasilitas kelas dunia. Distrik 8 selalu memberikan layanan unggul dan level kesempurnaan yang mewakili segenap esensi serta karakter dari segala sisi. Selamat datang. Welcome to the safety video for District 8. District 8 is a mixed-use development set on 5 hectares within SCBD. It features large open spaces with lots of greenery, which creating the feeling of space and well-being. The 8 buildings count together for around 780,000 square meter of floor space. Since the inception of District 8, the estate has aimed to provide the world-class level of property management with bespoke and personalized service, as well as offering comfort and luxury in order to set new standards in Indonesia. Our health, safety, and environment approach has always been part of this. There is a deep commitment of promoting a positive culture when it comes to these topics. We aim to do this through effective communication, collaboration, and involvement from all our partners within District 8. It is our hope that every person within the estate will participate and join the property management in implementing the regulations and policies regarding health, safety, and environmental aspects. We also hope that this video will be informative and will further contribute to achieve this goal to make District 8 an even safer estate to work, live, and visit. Terima kasih. Selamat datang di Distrik 8. Tayangan ini adalah panduan sederhana agar Anda dapat memahami implementasi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan di Distrik 8, termasuk bagaimana mengambil tindakan yang tepat ketika keadaan darurat terjadi. Kami mengajak Anda memperhatikan penjelasan dalam tayangan ini dengan saksama demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Sebagai bentuk komitmen atas kesehatan dan keselamatan kerja setiap orang yang melakukan aktivitas di kawasan Distrik 8, serta pelestarian kondisi lingkungan sekitar, kami memiliki kebijakan yang meliputi kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan, kebijakan merokok, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, kebijakan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja, dan kebijakan pengendalian wabah penyakit menular. Setiap gedung dan kawasan Distrik 8 telah dilengkapi dengan fasilitas perlindungan keselamatan dan keadaan darurat seperti detektor dan alarm peringatan kebakaran, alat pemadam api ringan, sistem sprinkle dan hidran kebakaran, sistem pompa pemadam kebakaran, tangga darurat, area atau lantai refugi, ruang pertolongan pertama, ambulans, fasilitas tempat cuci tangan, rambu keselamatan, rambu jalur evakuasi dan assembly point, tempat penyimpanan sementara sampah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Distrik 8 menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, terencana, dan terstruktur yang dimulai dari tahap penilaian, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan.
Semua pihak hendaknya mampu mengenali, mengidentifikasi, dan melakukan prinsip pengendalian risiko sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Proses eliminasi merupakan upaya dengan cara menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Proses substitusi merupakan upaya dengan cara mengganti bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang lebih aman. Pengendalian teknik merupakan upaya modifikasi atau melakukan perancangan alat dan fasilitas kerja untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian administrasi merupakan upaya non-teknis dengan penerapan prosedur, pelatihan, dan pengendalian visual di tempat kerja. Penggunaan alat pelindung diri merupakan pilihan terakhir dalam hierarki pengendalian risiko, di mana fungsinya untuk melindungi seseorang, sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, yang memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk melindungi orang-orang, aset, dan lingkungan sekitar. Kondisi darurat yang diidentifikasi terjadi di kawasan Distrik 8 adalah terjebak di dalam lift, kebakaran, gempa bumi, gawat darurat medis. Tim tanggap darurat Distrik 8 terdiri dari Kepala Tim Krisis, Kepala Tim Tanggap Darurat, Tim Pemadam Kebakaran, Tim Penyelamat, Tim Pemandu Evakuasi, Tim Pertolongan Pertama Kecelakaan, Tim Komunikasi, Tim Teknis, Tim Keamanan, Tim Pengatur Lalu Lintas. Penghuni atau tenan gedung perkantoran dan kontraktor memiliki kewajiban dalam membentuk tim tanggap darurat dan bekerja sama dengan tim tanggap darurat Distrik 8 sebelum penanganan lanjutan dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Tugas dan tanggung jawab tim tanggap darurat yaitu memberikan informasi dan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur tanggap darurat gedung, berkomunikasi dengan baik dan menyusun daftar nama karyawan yang memiliki riwayat penyakit berat ataupun yang berkebutuhan khusus, serta berkoordinasi dengan pihak pengelola gedung. Memahami lokasi dan rute jalan keluar evakuasi menuju titik kumpul yang sudah ditentukan, mampu memimpin dan memberi arahan kepada seluruh karyawan dan pengunjung pada saat dilakukannya proses evakuasi, dan memastikan semua berada pada titik kumpul yang sudah ditentukan dengan aman dan tertib, cepat, tanggap, dan mampu melakukan penanganan awal saat terjadi kondisi darurat. Floor warden adalah seseorang atau kelompok yang memberikan dukungan selama keadaan darurat. Keberadaan floor warden sangat penting. Kami sangat mendorong untuk para penghuni atau tenan gedung perkantoran dan kontraktor untuk menunjuk floor warden. Berikut ini adalah panduan dalam membentuk dan memilih floor warden. Setiap perusahaan minimal terdapat 2 personil floor warden dan 1 personil first aider yang terlatih. Untuk perusahaan yang menempati satu lantai penuh, minimal terdapat 4 personil floor warden dan 1 personil first aider yang terlatih. Perusahaan yang menempati lebih dari 1 lantai harus menunjuk 1 personil sebagai senior floor warden atau koordinator. Floor warden harus mampu mengoperasikan alat pemadam api ringan.
Atribut floor warden: safety helmets, mask, safety glasses, safety gloves, safety shoes, reflective vest, floor warden flag, loudspeaker, crayons, checklist, stick clamp. Setiap lantai yang berada di Distrik 8 terhubung dengan lift. Kami melakukan perawatan berkala untuk menghindari kejadian-kejadian darurat yang tidak diinginkan. Penting diingat, semua lift di Distrik 8 dilengkapi dengan sistem otomatis yang akan mengarahkan Anda ke lantai terdekat atau secara manual menuju lantai yang aman. Lift di gedung Distrik 8 dilengkapi perangkat yang baik untuk menjamin keselamatan penumpang lift. Jika Anda berada dalam lift dan berhenti secara tiba-tiba, lakukanlah hal berikut. Tetap tenang dan jangan panik. Tekan tombol emergency atau simbol lonceng 1 kali selama 3 detik. Dan jangan menekan tombol emergency berkali-kali atau menahan tombol tersebut terlalu lama. Petugas ruang kontrol akan berbicara dengan Anda dan meminta informasi yang diperlukan. Dekatkan diri Anda sekitar 10 cm dari intercom di dalam kabin lift ketika berbicara dengan petugas ruang kontrol. Petugas ruang kontrol akan terus memantau kondisi Anda. Tunggu sampai tim tanggap darurat atau petugas keamanan datang. Selama gempa bumi, sebagian besar cedera terjadi ketika orang mencoba untuk pergi atau bergerak di sekitar bangunan saat bumi masih bergetar. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengikuti pedoman ini demi meningkatkan peluang Anda selamat jika gempa bumi terjadi. Jika Anda berada di dalam gedung atau ruangan, mohon untuk tidak panik. Meringkukkan badan ke lantai dan segera berlindung di bawah meja sampai goncangan berakhir. Jika tidak ada furniture yang tersedia, segera cari sudut ruangan dan berjongkok sambil menutupi wajah serta kepala Anda dengan lengan. Jika Anda berada di dalam lift saat goncangan, tekan tombol emergency untuk mendapat panduan dari petugas ruang kontrol. Ikuti arahan dari tim tanggap darurat atau floor warden dan dengarkan pengumuman dari pengelola gedung. Jika Anda berada di luar gedung, minimalkan pergerakan Anda dan jauhi bangunan, lampu jalan, serta utilitas lainnya. Tetap di tempat terbuka sampai guncangan berhenti. Selain dapat merusak properti bangunan gedung, bahaya utama kebakaran bagi manusia adalah keracunan akibat terhirupnya asap, bahkan kematian akibat terkena paparan api secara langsung. Berikut ini adalah panduan bagi Anda ketika bahaya kebakaran terjadi. Jika terjadi kebakaran dan Anda mendengar alarm peringatan kebakaran, mohon untuk tetap tenang dan beri peringatan pada yang lain. Hentikan pekerjaan, matikan peralatan dan sumber listrik. Padamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Jika Anda tidak mampu menggunakan APAR, segera hubungi tim tanggap darurat atau floor warden. Tarik manual pull station apabila kebakaran tidak dapat ditangani sendiri. Isolir sumber kebakaran, tapi jangan mengunci jendela dan atau pintu. Tunggu dan dengarkan instruksi serta pengumuman dari pengelola gedung.
dan ikuti petunjuk dari tim tanggap darurat atau floor warden Anda. Jika asap terlalu pekat, disarankan bernafas dengan menggunakan kain lembab dan atur posisi supaya dekat dengan lantai. Pertolongan pertama dilakukan dengan maksud memberikan perawatan darurat pada korban sebelum perawatan lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan guna mengurangi rasa sakit atau cedera yang dialami. Jika Anda menemukan rekan atau orang yang membutuhkan pertolongan pertama medis, beri pertolongan pertama yang diperlukan. Jika Anda tidak terlatih, laporkan kepada tim P3K atau floor warden. Jangan mengerumuni, membiarkan dalam posisi tertelungkup, atau memberikan makanan dan minuman kepada korban. Jika memungkinkan, pindahkan korban ke ruang observasi agar tidak menjadi tontonan. Jaga korban tetap hangat dan cukup oksigen. Kosongkan koridor atau akses dari hambatan jika diperlukan evakuasi korban. Hubungi tim tanggap darurat gedung dan rumah sakit terdekat jika membutuhkan pertolongan lebih lanjut. Ruang first aid terdapat di Lower Ground Prosperity Tower dan di lantai 8 Eternity Tower. Berikut ini adalah rumah sakit terdekat dari Distrik 8. Hentikan pekerjaan jika Anda mendengar perintah evakuasi dari gedung. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh tim tanggap darurat atau floor warden Anda dan segera lakukan evakuasi melalui jalur yang sudah ditentukan. Bagi wanita, lepaskan sepatu bertumit tinggi saat melewati tangga darurat. Pada setiap gedung di Distrik 8, terdapat area atau lantai refugi sebagai tempat berkumpul darurat sementara. Lokasi masing-masing area atau lantai refugi berada di Treasury Tower, lantai 55 dan lantai 23, Prosperity Tower, lantai 23, Eternity dan Infinity Tower, lantai 35. Setelah tiba di Assembly Point, segera berkumpul sesuai dengan perusahaan atau unit Anda. Lakukan roll call dan laporkan ke koordinator forward dan distrik 8 yang bersiap di posko tanggap darurat di Assembly Point. Berikut jalur evakuasi masing-masing gedung menuju ke Assembly Point. Jangan kembali ke dalam gedung sebelum ada informasi lebih lanjut. Demikian informasi kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan di Distrik 8. Kami selaku Property Operation Management Distrik 8 akan secara rutin memberikan edukasi dan informasi terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda selama berada di area Distrik 8.